teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar langkah demi langkah cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS dengan mudah dan praktis. Setelah itu di sini kita buka data validitas dan reliabilitas. Setelah itu kita salin datanya. Yang pertama yaitu data kepercayaannya. Setelah disalin, kita masuk ke aplikasi IPM. Masukkan data hasil uji coba tadi dengan paste with variable names. Nah, data kita sudah muncul. Kemudian di sini yang kita lakukan yaitu uji validitas. Caranya pilih analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian pindahkan seluruh pernyataan ke kolom variabel. Lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil dari atau output dari uji validitas yang telah kita lakukan. Lihat nilai Pearson correlation atau R hitung antara setiap item dengan total score. Bandingkan dengan R tabel atau dengan DF sama dengan N dikurang 2, N sama dengan jumlah responden. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Selanjutnya kita uji data reliabilitas YP. Yang pertama tekan analyze, kemudian scale, kemudian bivariate analysis. Pindahkan semua pernyataan kecuali total score ke kolom items, kemudian klik OK. Nah, data reliability atau output hasilnya sudah muncul. Selanjutnya lihat nilai Cronbach's alpha di bagian atas tabel. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen reliable dan dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya pada bagian keamanan kita melakukan uji validitas. Pertama, blok semua angka, kemudian klik Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi SPSS, tekan new data, kemudian paste with variable names. Nah, data kita sudah muncul. Kemudian masuk ke correlate bivariate, kemudian pindahkan semua pernyataan ke kolom variabel, lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil dari atau output dari uji validitas yang telah kita lakukan. Seperti yang pertama tadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas keamanan. Pertama tekan analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, pindahkan semua pernyataan kecuali total score ke tabel items, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah muncul hasil dari reliability, keamanan. Sama seperti yang pertama, selanjutnya kita lihat nilai crown batch alpha pada di bagian atas tabel. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen reliable dan dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya kita uji validitas layanan. Pertama, blok semua angka, lalu tekan Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi IBM, kemudian klik new data. Setelah itu paste with variable names. Data sudah muncul, baru tekan analyze, kemudian correlate bivariate. Pindahkan semua pernyataan ke tabel variabel, lalu klik OK. Nah, data uji validitas kita sudah muncul. Setelah itu, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas layanan. Pertama, tekan analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Pindahkan semua pernyataan kecuali total score ke kolom items. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil atau output dari reliability layanan yang kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan uji T-data berpasangan. Pertama, buka data kita yang ada pada aplikasi Excel. Kemudian data kuesioner yang telah kita buat di Microsoft Excel. Di sini pertama yang akan kita lakukan yaitu input data. Caranya blok terlebih dahulu semua angka. Setelah itu klik Ctrl C. Kemudian kita buka aplikasi IBM. Lalu tekan kursor di situ, kemudian tekan pass with variable names. Nah, data kita otomatis muncul. Di sini yang kita lakukan yaitu uji T-data berpasangan. Pertama, tekan analyze, kemudian pilih comparements, lalu klik pirate sample test. Kemudian pindahkan variabel sebelum ke kolom variabel 1 dan pindahkan variabel sesudah ke kolom variabel 2, lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil dari atau output dari uji T-data berpasangan yang telah kita lakukan. Interpretasi hasilnya yaitu bandingkan nilai sig dengan signifikan atau yang biasanya 0,05. Jika sig lebih kecil dari 0,05, ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah. Artinya perlakuan atau intervensi berpengaruh. Jika sig lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan signifikan. Artinya perlakuan intervensi tidak berpengaruh secara nyata.